Selamat pagi atau selamat siang untuk adik-adik keperawatan. Kita masuk ke materi kedua dalam mata kuliah KDK kali ini tentang aplikasi caring dalam keperawatan dan kehidupan sehari-hari. Ini review tentang pengertian caring. Caring adalah konsep multidimensi meliputi perilaku perawat, pengetahuan profesional, kewaspadaan, dan komunikasi terapeutik. Caring yaitu perasaan dan perhatian yang diberikan seorang perawat dengan penuh ketulusan pada klien yang dilandasi pengetahuan dan sikap serta kemampuan teknikal. Adapun tujuan caring di sini, perilaku perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan berupaya untuk melindungi, meningkatkan, menjaga rasa kemanusiaan dengan membantu orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pengendalian diri dengan sentuhan kemanusiaan. Perilaku caring menurut Watson memiliki ketenangan jiwa dalam emosi dan dorongan spiritual yang stabil. Integrasi personal memiliki falsafah nilai-nilai kemanusiaan, respek terhadap kehidupan dan kematian, merenungkan apa yang telah diperbuat terhadap klien dalam rangka perbaikan, mencintai profesi keperawatan dan selalu meningkatkan pengetahuannya. Sentuhan kemanusiaan, harmonisasi antara pikiran, badan, dan jiwa yang diwujudkan dalam bentuk yang pertama, selalu meningkatkan pengetahuan diri, penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, mengupayakan kesembuhan, penampilan yang bersih dan rapi. Esensi keperawatan caring menurut Watson peduli perawat terhadap kebutuhan dan kesejahteraan klien, menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta, ingin membantu klien dalam setiap kesempatan, turut merasakan penderitaan orang lain, siap membantu setiap waktu, melindungi dan mendukung hak-hak klien, memberi rasa nyaman dan aman dalam setiap tindakan yang diberikan kepada klien. Professional caring, kemampuan kognitif, yaitu perawat bertindak respon yang ditunjukkan oleh klien berdasarkan ilmu, sikap, dan keterampilan profesional, sehingga memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan klien. Humanistic caring, kemanusiaan yaitu proses bantuan yang bersifat kreatif, intuitif, kognitif yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai martabat manusia, dan menanamkan rasa saling percaya. Faktor kreatif caring yang menurut Watson pertama ada membentuk sistem nilai humanistik altruistik, menanamkan sikap penuh keyakinan harapan, menanamkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, mengembangkan hubungan saling percaya dan saling membantu, meningkatkan dan menerima ekspresi positif dan negatif. Lanjut, menggunakan metode sistematis dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan pada klien dan keluarga, meningkatkan pembelajaran interpersonal, menciptakan lingkungan fisik, mental, sosial, kultural yang suportif, protektif, dan korektif, membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, menghargai adanya kekuatan spiritual dengan menghormati kepercayaan atau keyakinan klien. Caring dalam pelayanan keperawatan. Pertama, membentuk dan menghargai sistem nilai humanistik dan altruistik. Memanggil nama klien dengan nama yang disukai, memenuhi panggilan klien dengan segera kapanpun dibutuhkan klien, merespon dengan segera terhadap perubahan status, menghormati dan melindungi privasi klien, menghargai dan menghormati pendapat dan keputusan klien terkait dengan perawatan dan pengobatan, menghargai dan mengakui sistem nilai yang dimiliki klien, melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan klien baik fisik, psikologis, dan spiritual budaya, menanamkan sikap penuh keyakinan dan penghargaan, berarti memotivasi klien untuk terus-menerus berusaha mencari pengobatan dan perawatan demi kesembuhan, melaksanakan perawatan pada klien dengan kepedulian yang tinggi, menganjurkan pada klien untuk terus berdoa demi kesembuhan, menunjukkan sikap hangat dan menumbuhkan perasaan damai dan kesan mendalam pada klien.
Ketiga, menanamkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kelima, dan menunjukkan sikap tenang dan sabar ketika menghadapi berbagai sikap klien, keluarga, teman kerja, dan tim kesehatan lain. Menemani klien ketika mengalami masalah kesehatan fisik maupun psikologis. Menawarkan bantuan terhadap masalah yang dihadapi klien, memenuhi kebutuhan klien. 4. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif. Memberi kesempatan klien untuk mengekspresikan perasaannya. Perawat mengungkapkan bahwa ia menerima kelebihan dan kelemahan klien. Mendorong klien untuk mengungkapkan harapan terhadap kondisinya saat ini. Menjadi pendengar yang aktif pada setiap keluhan klien yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Mengembangkan hubungan saling percaya dan hubungan saling membantu. Caranya mengucapkan salam ketika berinteraksi, memperkenalkan diri ketika awal pertemuan, menyepakati kontrak yang dibuat bersama klien, menepati kontrak atau janji, mempertahankan mata-mata dengan klien. Menggunakan metode sistematis dalam pemecahan masalah, mengkaji, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keperawatan sesuai dengan masalah klien, memenuhi keinginan klien yang tidak bertentangan dengan kesehatannya. Melibatkan klien dan keluarga dalam masalah keperawatan, menetapkan rencana bersama klien dan keluarga, melibatkan klien dan keluarga dalam setiap tindakan keperawatan, melibatkan klien dan keluarga dalam setiap pelaksanaan evaluasi tindakan keperawatan. 7. Meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal, menciptakan lingkungan yang tenang, aman, dan nyaman untuk proses pemberian pendidikan keperawatan, memberi pendidikan kesehatan sesuai dengan kebutuhan perawat klien, menjelaskan setiap keluhan secara rasional dan ilmiah sesuai dengan tingkat pemahaman klien dan cara mengatasinya, meyakinkan klien tentang kesediaan perawat untuk menjelaskan yang ingin diketahui oleh klien. Menciptakan lingkungan fisik, mental, sosiokultural, dan spiritual yang suportif, produktif, dan korektif. Menyetujui keinginan klien untuk bertemu dengan pemuka agama, menghindari pertemuan klien dengan pemuka agamanya, menghadiri bersedia mencarikan atau menghubungi keluarga yang sangat diharapkan mengunjungi klien, memfasilitasi atau menyediakan keperluan klien ketika akan berdoa atau beribadah sesuai agama, bersedia menghubungi teman klien atas permintaannya, menyediakan tempat tidur yang sesuai lalu rapi dan bersih. 9. Membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bersedia memenuhi ADL klien dengan tulus, menyatakan perasaan bangga dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi klien, menghargai dan menghormati profesi klien ketika sedang memenuhi ADL, menunjukkan kepada klien bahwa orang yang pantas dihargai dan dihormati. 10. Menghargai adanya kekuatan eksistensial, fenomenologikal, spiritual, memberi kesempatan pada klien dan keluarga untuk melakukan hal yang bersifat ritual demi proses penyembuhan, mampu memfasilitasi kebutuhan klien dan keluarga terhadap keinginan terapi alternatif sesuai pilihan, memotivasi klien dan keluarga untuk berserah kepada Tuhan, menyiapkan klien dan keluarganya ketika menghadapi fase berduka. Terima kasih banyak, mungkin sekian untuk materi kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa.